وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Hadirat al-muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan, serta segala nikmat, atas segala anugerah, nikmat iman Islam, nikmat ukhuwah Islamiyah, nikmat masih terus diizinkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Salawat dan salam Allah terus curahkan kepada kekasih kita, kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan Allah, fa insyaallah biidznillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tetap dalam pembahasan kitab Hikam Haddadiyah, kitab Al-Hikam, hikmah-hikmah yang disusun, yang dikarang oleh Qutbul Irsyad wa Wasil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ala bin Muhammad Al-Haddad. Dan pada malam hari ini biidznillah fa insyaallah kita akan melanjutkan nasihat atau hikmah yang ke-41. Tak terasa 41. Sementara bilangan 40 ini bilangan yang masya-Allah luar biasa. Ikhwan yang dimuliakan Allah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Yanbaghi an yadura kalamul 'alim billahi ma'a 'ammatil mu'minina 'ala thalathati umurin. الأول التذكير بالنعم، والثاني إلزام الطاعة، والثالث اجتناب المعصية. فكل عالم أخذ يتكلم مع العامة بغير ما يدخل تحت هذه الثلاثة فهو فتان. Berkata pengarang kitab ini Imam Al-Haddad, beliau menyatakan yang bagi hendaklah, sebaiknya, seyogyanya an yadura kalamul alimi billahi ma'ammatil mu'minina, bahwa berputarnya kalam atau pembicaraan seorang yang al-alim billah, yang mengetahui hak-hak Allah, ma'ammatil mu'minina, dan pembicaranya itu di depan atau bersama orang-orang beriman secara umum. Pada kondisi apa? Ala thalathati umurin,
hendaklah berputar omongannya itu dalam 3 perkara, 3 urusan. Al-awwalu at-tadhkiru bin ni'ami, yang pertama at-tadhkiru bin ni'ami, mengingatkan nikmat-nikmat Allah. Watsani, dan yang kedua ilzamut ta'ati, melazimkan ketaatan. Kemudian yang ketiga ijtinabul ma'siyati, menjauhi perbuatan maksiat. Fa kullu alimin, maka setiap ulama akhadha yatakallamu ma'al 'ammati, yang ia berbicara bersama orang awam, bi ghairi ma yadkhulu tahta hadhihi thalathati, yang pembicaraannya itu selain dari 3 pokok ini, fahuwa fattanun, maka ini ulama atau alim akan menimbulkan fitnah atau menimbulkan cobaan. Maka biiznillah kita akan bahas syarahnya secara mendetail biiznillah. Yang bagi hendaklah seorang alim itu yang mengetahui al-alim billah wa bi syar'ihi, yang ia tahu baik hak-haknya Allah, sifat Allah, zat Allah, dan dia tahu dengan hukum syariatnya Allah, dan pembicaraannya bersama orang-orang ammatil mu'minin, yang mereka ini adalah orang awam yang tingkat pengetahuannya, tingkat ilmu mereka tidak sama dengan ulama ini. Maka pembicaraannya mestinya cuma pada 3 aspek saja. Karena kenapa? Karena sesungguhnya lingkaran dakwahnya Nabi Muhammad SAW tidak keluar dari 3 perkara yang akan kita sampaikan. Yang pertama at-tadhkiru bin ni'ami, yang pertama ulama itu kalau ngomong mestinya satu, ngajak orang untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena sesungguhnya nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya saking banyaknya ini adalah merupakan bentuk kebaikan Allah sebagai Tuhan, dan kewajiban kita untuk mensyukurinya, dan kewajiban ulama untuk mengingatkannya. Kadang-kadang kan ada orang datang bersadu ikonitas alangkan pening kepala iko ngapo aku belum dapat duit, ngapo iko nih pengen buat rumah di mana, ya di Manado situ, pening kepala, akhirnya bersadu, rasa pening, rasa hidup itu suntuk, sempit, karena dia sedang butuh, pengen ada rumah di Manado situ. Terus ustaz ke bertanya, rumah di Tanjung Batu, ada. Nah, maka kemudian kau ngapa pening dengan barang yang masih diangan-angan, masih sementara nikmat yang sudah ada lupa kau nikmati atau kau syukuri. Maka sesungguhnya seorang al-alim billah, orang yang ia digelari sebagai seorang ulama, mestinya terus mengajak orang lain untuk pandai-pandai melihat nikmat Allah yang telah diberikan kepada siapapun. Sampai-sampai untuk mengingatkan nikmat Allah itu, mengingatkan nikmat-nikmat yang dianggap remeh-temeh oleh sebagian manusia. Apa remeh-temeh? Misalnya ala kelemak kita kaya hidup ngapo tak berbayar lagi oksigen. Coba kalau sakit paru-paru, kemudian harus tabung oksigen sehari semalam habis minimal 200.000, dikalikan 30 hari, dikalikan setahun, lah banyak nikmat Allah. Ala kebanyakannya nikmat Allah, ya ngapo pacak berjalan niko walaupun mungkin sakit-sakit kaki, mungkin karena faktor usia, faktor mungkin kesehatan, tapi ternyata masih bisa berjalan kaki. Betapa banyak ada orang yang pengen datang ke walimah, tak pacak lagi berjalan, kalaupun berjalan harus digotong-gotong. Nah, mestinya seseorang yang digelari sebagai ulama, mestinya beliau ini mengingatkan umat, bicara tentang nikmat Allah yang sangat banyak,
bukan sebaliknya mengajak umat itu terus berangan-angan masalah dunia sampai-sampai lupa mereka untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Karena kenapa? Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang kalau pandai mensyukuri nikmat Allah, innallaha syakirun alim. Allah pandai berterima kasih, dan bentuk terima kasih Allah atas syukurnya kita ke atas nikmatnya, nikmat dari Allah. Lihat baiknya Allah seperti itu, nikmat dari beliau, dari Allah. Kemudian ketika kita mensyukuri nikmat Allah, dinjuk pahala. Sudah dinjuk pahala, nikmat itu diberikan berkah oleh Allah, berputar lagi pahalanya. Maka sampai-sampai guru kita yang beberapa waktu lalu datang di majelis kita di Senuro, kemudian di beberapa tempat di Palembang, di Pertamina, Profesor Dr. Ibrahim Al-Ashmawi, beliau menyatakan di antara nikmat yang kita harus bersyukur adalah nikmat kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Di antara sekian nikmat yang mestinya kita pacak mampu atau harus kita lazimkan diri kita mensyukurinya adalah nikmat ketika kita mengucap alhamdulillah. Ngapa? Kata beliau, karena nikmat mengucap alhamdulillah memerlukan alhamdulillah yang lain. Alhamdulillah ya Allah, aku mengucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah merupakan bagian syukur kepada Allah. Karena betapa banyak ada lisan, ada lidah, ada bibir, ada mulut yang ketika diberikan nikmat yang banyak oleh Allah biasa tak mengucap apa-apa. Makan tak berbasmalah, makan 3 piring kenyang tak mengucap alhamdulillah. Kemudian diberikan nikmat pasangan hidup, diberikan anak, diberikan ini, tak mengucap alhamdulillah. Betapa banyak lisan, lidah yang lembut kalau ngomongkan orang dia lancar. Kalau dengan lagu hafal puluhan ratusan lagu, kalau tentang dunia bicaranya lihai sekali, tapi untuk mengucapkan alhamdulillah dia masih berat. Maka kata beliau, ada orang yang dimampukan Allah untuk mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dia kehadiran Allah. Maka mengucap alhamdulillah memerlukan ucapan alhamdulillah lagi. Karena mengucap alhamdulillah merupakan nikmat, dan nikmat kita syukuri, dan mensyukuri nikmat dengan ucapan alhamdulillah. Maka mestinya pun ketika kita dalam satu majelis, dalam kehidupan bermasyarakat pun kita, walaupun kita tidak disebut sebagai orang alim, tapi kita yang hobi duduk di majelis ilmu pun mestinya mencontohkan orang lain untuk mengingatkan tentang kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun bicara tentang Masya Allah, alhamdulillah, mana kabar Pak? Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah, ayo syukurlah sehat. Dari kita ucapan alhamdulillah itu ngajak beliau secara tidak langsung untuk bersyukur bahwa sehatnya kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah berikan jabatan, harta, dititipi apapun itu atas izin Allah. Maka dengan ucapan alhamdulillah, maka berarti kita sudah mengajak orang lain mendakwahkan nilai syukur kehadirat Allah. Kita tak perlulah menjadi seorang nabi dan rasul tingkatan syukurnya. Karena para nabi dan rasul itu syukurnya sudah bukan pada domain konten nikmatnya, tapi sudah mereka bermain pada ranah siapa pemberi nikmat. Kalau kita ini kan kadang-kadang ngapa kau bersyukur, alhamdulillah dijauhkan nikmat iko nikmat. Yang kita hitung nikmatnya, sehingga kemudian ketika kita hitung nikmatnya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi ketika kita lupa, kita kemudian tak mengucapkan alhamdulillah. Tapi ikhwan, lihat betapa bagaimana nikmat atau syukurnya para aulia, para kekasih Allah, syukurnya para nabi dan rasul. Mereka sudah pada tingkatan syakur. Apa syakur? Yang pandai bersyukur bukan kepada nikmatnya saja, tapi bersyukur atas karena Allah yang berikan nikmat itu. Allah yang dipikirkan, bukan nikmatnya lagi. Satu saat Nabi Ayyub alaihissalam lagi mandi, mungkin di payo tadi Senuro apa di payonya Haji Ulil, misalnya kira-kira, tiba-tiba melihat ada kodok seperti dari emas itu, diambil itu kodok.
disimpankan dalam jubah. Allah bertanya, Ayub, tidak cukupkah engkau dari engkau kuberikan musibah, kemudian musibah kuhilangkan, kugantikan dengan nikmat 2 kali lipat. Yang awalnya hartamu sekian kulipat gandakan menjadi semakin banyak, kata Allah. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Ya Rabb, bukan tak bersyukur terhadap yang sudah-sudah, tapi aku mengambil nikmat ini tamak, rakus dan sangat menghargai, karena ini yang merupakan pemberianmu, bukan pemberian makhlukmu. Maka ikalah tingkatan orang-orang yang sudah pada puncak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali-sekali ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, karena engkau yang menunjukkan nikmat. Maka ketika sudah seperti itu, maka orang sudah tidak melihat besar kecilnya nikmat. Sudah tak melihat nikmat itu, apakah nikmat itu pada kita ataukah pada orang lain. Kalau sudah bicara tentang Allah memberikan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Terkabar fulan bin fulan uji bahasa tu dihajikan oleh Pak Bupati. Entah ada angin apa, kata angin, kata hujan, dia dihajikan oleh Pak Bupati, Pak Gubernur. Kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Bersyukur kehadiran Allah. Ya Rabb, alangkah baiknya engkau. Tak usah lagi sebut ngapa bukan aku ya Rabb. Itu tak syukur namanya. Maka ketika nikmat diucapkan alhamdulillah, maka kita sudah mensyukuri Allah sebagai pemberi nikmat, bukan sekadar nikmat yang kita pikirkan. Yang berikutnya ya ikhwan, wasani, dan yang kedua, ilzamut ta'ati lima amarahumullahu bihi liyaltazimuha wa yu'adhibuha 'alaiha. Bahwa yang kedua, melazimkan, mengajak orang untuk melazimkan ketaatan. Melazimkan ketaatan kepada Allah. Jadi kira-kira kehadiran kita, datang lagi insyaallah, alam sahlan guru kita Ustaz Endang, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, dari Palembang dengan urusannya langsung ngaji. Nah itu nikmat. Betapa ada orang yang ada Pak, masjid tak tergerak. Ikon ini dari situ Puting Bumi ke Siko langsung ngaji. Mudah-mudahan bininya ditambahkan lagi. Keberkahannya, bukan bilangannya. Maka itu dimuliakan Allah. Yang amin ini kau bilang pengen galau itu. Jadi kau tu tahan-tahan. Yang kedua, mestinya seseorang al-alim billah, yang dititipi oleh ilmu, dan kita dititipi oleh ilmu oleh Allah. Dititipi bagaimana? Ya belajar, galaknya belajar kan bentuk ketika setelah kita dapat, kita pengen belajar, kita dapat itu, maka itu merupakan amanah daripada Allah berupa ilmu. Apa? Mengajak orang untuk melazimkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Satu dari sekian banyak hal yang kita inginkan, dalam bahasa agama hirs, tamak terhadap kebaikan, itu hukumnya wajib. Tamak tentang bab dunia haram, tamak bab akhirat, bab kebaikan hukumnya wajib. Ngapo dia pacak, ngaji aku tak pacak, nah, itu perasaan seperti itu wajib. Kalau ada orang sudah tak cemburu dengan kebaikan orang lain, bukan pada harta, sudah tak cemburu kepada kebaikan yang sudah dilakukan orang lain sementara dia mampu melakukannya, maka ini tanda-tanda iman orang tersebut masih membara, masih hidup. Tapi kalau orang pergi haji tak cemburu, orang umrah dia tak kepengen, orang duduk ngaji dia tak tergerak, nah ini redup, ini imannya harus dinyalakan, harus disemangati yang seperti ini. Siapa yang pacak menyemangati itu, ya kita galau-galau. Maka kita wajib mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Maka dalam pembukaan kitab Arba'in Nawawiyah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan seperti ini. Sesungguhnya alasan aku untuk mengumpulkan kitab dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah, salah satunya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang menunjukkan akan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan kebaikan itu. Alangkah lemahnya Pak, ada orang labuh di pangkal dusun situ, kemudian bertanya, "Dek,
Di mana masjid? Oh Bapak jalan lurus. Di sini ada 2 atau 3 masjid. Di sini, situ-situ. Silakan. Nah kalau nak pinggir jalan yang aksesnya kaca masuk, itu Masjid Walimah. Di sini ada tempat wudhu. Oh berangkat semayang. Ya kalau semayang menuju tadi, maka orang yang sholat dia dapat pahala sholatnya. Betapa kita tak pengen seperti itu? Oh pengen. Maka gara-gara bab seperti inilah kemudian para ulama kemudian memilih momen-momen tertentu untuk ngajak orang lain melakukan kebaikan supaya berharap beliau mendapatkan pahala kebaikan. Contoh, nyunatkan cucung atau ngawinkan anak. Kalau makan baik rasanya Masya Allah, memang perintah Nabi ngajak makan. Tapi kalau didahului misalnya hafal tilawatul Quran atau hataman Quran 30 juz, maka sebanyak orang yang membaca Quran, penyelenggara acara itu dapat pahalanya. Ini namanya ilzamut ta'ah, mengajak orang lain untuk taat. Ini dalam skup yang sederhana. Dalam skup yang lebih luas, para pemangku kebijakan, stakeholder yang bisa mengarahkan hukum lebih hebat lagi pengaruhnya. Kalau mereka bisa membuat undang-undang, misalnya Pak Bupati muat keputusan Bupati Gubernur jam 5 petang sampai jam 8 malam itu anak-anak tak boleh di luar. Kalaupun keluar tujuannya harus ke masjid. Arahkan Babinsa, arahkan Pol PP, arahkan polisi, arahkan tentara, dikontrol semua dengan undang-undang. Woi pakam. Maka sebanyak orang di kabupaten itu yang melakukan ketaatan, maka yang membuat keputusan dan undang-undang mendapatkan pahala. Ini namanya ilzamut ta'ah. Jadi namanya dakwah bil yad. Berdakwah dengan tangan, dengan kekuasaan itu kekuasaannya hebat. Lepak kelah di Masjid Walimah itu di Ogan Ilir itu 1000 ustaz ceramah. Masing-masing ustaz punya berapa? 2, 30 atau 1000 jamaah. 1000 jamaah paling 1 juta. Maka jumlah orang itu mungkin lebih banyak daripada itu. 1 juta yang dengar ceramah belum tentu ngawikan segala. Tapi kalau Pak Bupati yang buat keputusan, Pak Gubernur yang buat keputusan, Pak Presiden yang buat keputusan, karena mereka adalah ulil amri, yang kelak satu kelaparan di tempat tersebut, pemimpinnya dulu kelak ditanya di akhirat. Yang satu tak semayang umatnya, pemimpinnya kelak di akhirat akan ditanya juga. Hati-hati. Maka ikhwan, kalau mereka menjalankan amanah, kemudian mereka mengajak untuk membuat aturan supaya melakukan ketaatan, betapa tidak cepat mereka masuk surga. Maka orang yang mendapatkan rahmat Allah di akhirat kelak dari 7 golongan bukan ahli ibadah, bukan pula orang yang zikir tiap malam, bukan pula yang puasa sunnah, tapi imamun adil, pemimpin yang adil. Salah satu definisi adil dalam Islam adalah dia takut kepada Allah, sayang kepada rakyat. Maka dengan rasa takut kepada Allah, sayang kepada rakyat, maka dia buat aturan yudikatif, legislatif, diajak urun rebuk, mak mano ikon ya, kan banyak budak tawuran. Mak mano solusi, alangkan pakamnya tiap jam 9 sampai 11 malam mau di jalan-jalan desak yang sepi-sepi itu. Budak main motor tril-trilan itu. Alangkah banyak pegalan, banyak apa, maka dibuat aturan, dilaksanakan, rakyat kemudian jadi baik, pemimpin yang pertama dapat pahala. Maka ikhwan, berarti kita yang punya mulut, kita yang punya tangan, kita yang punya waktu, kita yang punya kekuatan, berkewajiban untuk mengajak orang lain melaksanakan ketaatan. Jadi bukan hanya sekedar ulama saja. Kemudian yang ketiga, watsalitsu ijtinabul ma'siyati. Yang ketiga, hendaklah seorang ulama yang dititipi ilmu oleh Allah untuk mengajak umat meninggalkan kemaksiatan dengan cara apapun, dengan sarana apapun. Maka ini bagian dari dakwah kepada Allah, dan para ulama adalah orang pertama yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Imam Al-Haddad, dan ketika para ulama kemudian bicara, ngajak umat bicara,
bukan tentang 3 hal ini, maka dia adalah orang yang menyebarkan fitnah. Fitnah itu apa? Maksudnya mengajak memberikan cobaan kepada umatnya berupa hal-hal yang menjauhkan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama itu ngajak syukur, payo palang penik syukur, ada banyak nikmat yang belum disyukuri. Terima kasih Ustaz. Payo semayang, gereja kita kini mumpung masih hidup. Iya Ustaz. Payo hati-hati. Ngapa jam sekian masih belum balik? Ayah belum balik, kita belum balik juga ngapa? Iya Ustaz. Nah itu kan mak. Nah tetapi ikhwan dimuliakan Allah, kemudian seorang ulama ngomongnya di luar 3 konteks ini, nanti bicara tambah, bicara illegal logging, bukan untuk melarang, tapi untuk niru bagian di situ, itulah fitnah bagi umat. Jadi mestinya ulama itu ya di situ-situ saja. Maka bicara tentang ekonomi, ulama memberikan sumbangsi aturan-aturan, bukan untuk kemudian ikut memonopoli ekonomi umat. Maka kalau 3 hal ini pembicaraannya bagus kata Imam Haddad. Tapi di luar 3 konteks ini, syukur akan nikmat, ngajak kebaikan, meninggalkan maksiat, maka ini ulama menjadi penyebar fitnah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan bahas hikmah yang ke-42. Qala radhiyallahu anhu, berkata Imam Al-Haddad, rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuha. Parak-parak dia omongan. Rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuha. Kata beliau, ada 2 jenis rahmat. Rahmat kalau nak dikategorikan, diklasifikasikan itu ada 2. Apa kata beliau? Ada rahmatun tatlubuka, rahmat yang menjemputmu, rahmat yang mencarimu. Wa rahmatun tatlubuha, dan ada jenis kedua, rahmat yang kau yang harus mencarinya. Ada berapa? Ada 2. Ada rahmat yang nyari kita, yang menjemput kita, menemui dan menjumpai kita. Ada rahmat yang kemudian yang kita yang harus menjemput dan mencarinya. Maka beliau menyatakan, fallati tatlubuka rahmatul hidayati bil bayan. Maka yang pertama, rahmat yang ia mencarimu, rahmatul hidayati bil bayan, wali ajliha kana irsalur rusuli wa inzalul kutubi. Yaitu bentuk rahmat hidayah daripada Allah bil bayan, dengan penjelasan. Nah, dengan jenis inilah, untuk alasan inilah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengutus para rasul, dan Allah menurunkan kitab-kitab. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, jenis yang pertama ini ada rahmat yang berusaha itu disampaikan kepada kita sehingga sampai ia kepada kita. Perkara nerima dengan lidah itu tergantung orangnya. Tapi ada rahmat yang terus mencari kita. Apa rahmat itu? Rahmatul hidayah, berupa rahmat hidayah. Hidayah itu kata Imam Al-Haddad sudah dibagikan ke semua orang. Dengan cara apa? 1, Allah menurunkan hati nurani yang paling bersih. Yang kedua, Allah memberikan fasilitas berupa akal untuk berfikir. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah, betapa kemudian Allah telah memberikan akal kita berfikir. Kalau 1, kalau sekak tu sekok, kalau 2 tu 2, kalau 3 tu 3. Sekok itu tak pacak disamakan dengan 2. 3 tu bukan sekok. Maka kalau ada orang bilang 3 itu 1, ya bingung kita. Kemana akal sehatnya? 1. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan hati nurani yang paling bersih, yang dengan itu dia bisa menangkap cahaya yang ada di luar. Contoh, kita kini tak terasa karena kita di dalamnya, walhamdulillah. Iko masjid, bayangkan ini masjid tak ada atap. Bayangkan ini masjid tak ada tudung, tapi terang.
Sehingga kelihatan yang taklim itu kelihatan dari luar. Orang di luar siapapun dia, mau dia orang soleh, mungkin orang yang lagi imannya sedang turun, mereka akan ngomong dalam hati, Masya Allah, itu orang-orang yang sedang melakukan kebaikan. Mereka mengakui dengan hati nurani paling kecil bahwa yang dilakukan orang duduk di masjid pengajian itu hal yang baik. Ada yang nangkap sinar itu, kemudian dia akui dan kemudian dia ikuti. Ada kemudian yang melihat sinar itu, kemudian dia tutup hatinya. Abu Lahab, Abu Jahal termasuk orang yang telah melihat cahaya kebenaran itu. Suatu saat kan, riwayat ini masyhur sekali di kalangan orang Indonesia. Satu saat Abu Lahab, Abu Jahal mengendap-endap. Sekok dari bucu situ, sekok dari bucu situ. Ngendap, mundur, akhirnya beradu punggung. Saling terkejut. Akhirnya ngomong apa? Jangan saling jauh tahu, malu kita ini orang. Ngapo kau di sini? Bu, kira-kira Abu Lahab. Aku lama tak terdengar bacaan Muhammad, bacaan Quran. Semua aku bela rindu. Aku pengen dengar, cuman malu. Lihat, ternyata mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Yang diucapkannya kebenaran, bahkan mereka rindu, tapi mereka tutup dengan apa? Dengan kesombongan. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, itulah rahmat. Yang rahmat itu kemudian Allah berikan, Allah biaskan ke seluruh alam semesta dengan cara Allah mengutus para nabi dan rasul, dengan cara Allah menurunkan kitab-kitab samawi. Maka nabi dan rasul sudah tak ada. Tapi nabi dan rasul datang setelah mereka para ulama yang menjadi pewaris nabi dan rasul. Maka mereka menyampaikan dakwah Islam kemanapun. Masya Allah, ada ustaz yang dakwahnya di pesantren, ada kemudian ustaz yang dakwahnya keliling-keliling, ada kawan-kawan bukan ustaz bukan apa, tapi sengaja ingin menyebarkan dakwah Islam. Intinya mereka membawa rahmat berupa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai rahmat yang mendalam, yang kemudian kita yang harus mencarinya, wahiyal jannatu, dan itu namanya surga. Tas'alaha bil amali salihi, yang engkau usahakan ia dengan amal saleh, ala qanunil ilmin nafi'i, dengan aturan-aturan ilmu yang manfaat. Jamaah dimuliakan Allah. Jadi dalam satu maqalah yang mirip dengan ini, para ulama menyatakan, kenapa engkau dibingungkan dengan sesuatu yang kufita, yang sesuatu itu sudah cukup untukmu, yang sudah dijaminkan, sementara engkau tidak takut dengan perkara yang tak dijaminkan oleh Allah. Jadi kata ulama, betapa banyak sekarang ada orang yang bingung dengan perkara yang Allah sudah jamin, sementara mereka tak terdetik sedikit pun dalam hati mereka memikirkan perkara yang tak dijamin sama Allah. Apa yang dijamin? Rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahwa apapun yang melata di muka bumi ini, dan Profesor Dr. Quraisy Shihab memaknakan melata itu dalam artian galak bergerak. Jadi orang kalau galak bergerak, Allah jaminkan rezekinya. Nah, jadi akan dimuliakan Allah SWT, maka Sayyidina Umar bin Khattab itu menyatakan, tak usahlah kamu doa, ya Rabb berikan aku rezeki, tapi berikanlah berkah pada rezekiku. Kenapa wahai Khalifah? Kenapa wahai Umar bin Khattab? Karena rezekinya sudah ada, kita jemput, sekarang kita minta berkah dari rezeki itu. Jadi ngapain kita bingung? Tapi kadang-kadang ada orang yang dia tak takut dengan perkara yang itu belum dijamin oleh Allah. Berupa apa? Berupa amal. Jadi yang dijamin sama Allah rezeki, yang tak dijamin oleh Allah adalah amal. Ada di antara kita dijaminkan Allah, oh pasti kau galak sembahyang, enggak, itu pilihan galak. Salat tak salat pilihan. Nuntut ilmu tak nuntut ilmu pilihan. Bersedekah tak bersedekah itu pilihan. Berzakat tak berzakat pilihan. Zikir tak zikir pilihan. Tapi bab rezeki Allah sudah jaminkan semuanya. Nah, tapi kadang-kadang banyak di antara manusia
bingung, pusing dengan perkara yang sudah dijaminkan Allah, sementara dengan perkara yang tak dijaminkan Allah berupa amal soleh itu Allah jamin, tapi mereka tak pernah merasa takut. Mestinya kita ini takut dengan yang tak dijaminkan Allah. Apa yang tak dijaminkan? Tegar lagi nak sembahyang isya, ada pilihan nak sembahyang atau tak sembahyang, maka mesti kita takut, oh jangan sampai aku tak sembahyang. Apa? Karena sembahyang tak ada sembahyang itu bukan jaminan daripada Allah. Maka mestinya kita yang itu kita usahakan. Tapi banyak kemudian yang terbalik. Ngapo dia giat getol kemudian untuk melakukan mencari sesuatu yang telah dijaminkan Allah, dan dia tak memikirkan mengusahakan apa-apa yang tak dijamin oleh Allah berupa amal saleh. Nah, seperti inilah maqalah. Kata beliau, wallati tatlubuha, dan ada jenis kedua, jenis rahmat yang kedua, rahmat yang harus engkau usahakan. Wahia al-jannah, dan rahmat itu bernama surga. Yang surga itu untuk mendapatkannya dengan berkah rahmat Allah, yang rahmat itu bisa engkau dapatkan melalui amal soleh yang kau cari ilmunya terlebih dahulu. Jadi intinya beramal soleh sesuai dengan ilmu yang memang digariskan oleh para ulama yang mereka menerimanya daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau dimuliakan Allah, ada rahmat yang pertama, rahmat hidayah, yang itu telah Allah turunkan ke kita. Nabi Muhammad diturunkan, kemudian para nabi dan rasul diturunkan, kemudian setelah tak ada nabi, para ulama kemudian Allah turunkan di tengah masyarakat. Itulah rahmat yang datang ke sekitar kita. Tapi ada rahmat yang kita dewek harus mengusahakannya berupa surga. Bagaimana cara mendapatkannya? Tas'alaha bil amalis salih, yang engkau berusaha untuk mendapatkan rahmat itu dengan beramal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha." Siapa yang ingin menerima hidayah daripada Allah, maka hidayah itu kebaikannya kembali pada dirinya. Siapa kemudian yang berikutnya sebaliknya kemudian dia mau sesat, maka sesat pun itu akan kembali keburukannya pada dirinya. Lihat pada ayat ini, bapak-bapak dimuliakan Allah, Allah memberikan kebebasan. Dan itulah letak keadilan Allah. Kira-kira ini Allah tu nunggu lagi. Di akhir hari yaumil qiyamah kelak Allah nunggu kita. Sekarang Allah sudah diberikan akal, diberikan hati nurani, diberikan bumi dengan segala isinya, kemudian diberikan pilihan-pilihan mau beramal soleh atau tidak, silakan kata Allah. Allah tak campur tangan. Kemudian kita ada sebagai di antara kita yang mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ada yang kemudian mencari bekal keburukan sebanyak-banyaknya. Tak Allah campur tangan di situ. Dan sampai di akhirat kemudian masing-masing mendapatkan balasan. Nah, berarti usaha kitalah masing-masing untuk mencari surga itu. Jadi surga itu tak pacak kita ngendapai diambil, harus bergerak. Dan al-harakah barakah dikatakan para ulama, harakah bergerak itu mendatangkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkah, dapat ngapo karena dari rumah bergerak ke situ. Ngapa dapat berkah? Karena kemudian kita melakukan gerakan sholat, berkah. Ngapa kita dapat berkah? Kita mendapatkan pahala ngapa? Ucapkan salam, menggerakkan anggota mulut kita untuk ucapkan salam. Maka berarti orang yang ingin mendapatkan berkah yang banyak, galak-galak bergerak. Maka surga tak pacak tidak didapatkan oleh orang yang diam. Ustaz, dia itu tidak bergerak. Tapi ngapa dia masuk surga? Dia bergerak dengan mujahadahnya. Pilihan hatinya untuk syukur atau kufur, dia pilih syukur. Ada pilihan hatinya untuk memikirkan dunia, dia memilih Allah. Bergerak, bermujahadah. Maka pendek kata al-harakah barakah, bahwa bergerak itu menimbulkan, mendapatkan, menyebabkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba ingin mendapatkan rahmat Allah, surga Allah, maka dia harus bergerak melaksanakan amal-amal saleh. Dan amal saleh itulah kira-kira ini kelas, ke dalam kelas.
Di kelas ini, Masya Allah, 40 orang itu rajin semua, dapat kasih sayang. Dan di antara 40 itu ada yang paling rajin, paling baik, paling menyenangkan hati, 3 orang disebut ranking. Dari antara 40 orang, maka 3 orang didahulukan masuk surga. Itulah orang-orang yang wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Maka di antara 40 orang anak yang baik semua, maka gurunya sayang. Tapi ternyata di kelas sebelah ada 40 anak semuanya penjahat. Lah diingatkan oleh guru tak benar, lah diberikan peringatan masih tak benar, dipanggil orang tuanya masih tak benar, sampai apapun kemudian diberikan punishment, diberikan hukuman, dikeluarkan dari sekolah. Jangan protes kepada kepala sekolah atau kepada guru. Sudah diingatkan, aturannya ada, diperingatkan berkali-kali, dipanggil walinya, masih nak protes, tak pacak. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti seseorang kalau ingin masuk surga harus mendapatkan tiket bernama rahmat. Dan rahmat itu didapatkan dengan apa? Dengan mujahadahnya melakukan amal saleh selama di dunia. Jenis apa yang itu rahmat Allah simpankan dalam amal saleh? Rahmatnya itu Allah simpankan dalam bentuk amal saleh apapun. Allah tidak tunjukkan cuma dalam sholat misalnya, tapi Allah sengaja rahasiakan, entah dalam sholat, entah dalam puasa sunnah, entah dalam tilawatul Quran, entah kalau kita galak tolong gawean orang, entah mungkin kita memudahkan urusan orang lain. Kita tidak tahu di bagian mana yang kemudian itu Allah simpan rahmat itu, supaya apa? Satu tujuannya, supaya kita tidak meremehkan amal soleh apapun bentuknya yang dilakukan oleh siapapun. Kadang-kadang kan ada orang merasa sudah bacaan Qurannya bagus, tilawahnya bagus, dengar kawan tak pati pandai ngaji, tapi kawannya jago wudu, mau dawa wudu. Dia remehkan kawannya itu gara-gara tak ngaji tak sebagus dia. Tapi dia tak mengapresiasi, tak menghargai kawan kita tuh yang dia menjaga wudhu sementara dia tahu. Maka Bapak ini dimuliakan Allah SWT, kita tak tahu apakah ngaji kita tuh diberikan rahmat oleh Allah. Bahwa satu huruf diberikan rahmat, kita yakin itu. Tapi kemudian gara-gara itu Allah ridha, belum tentu. Maka jangan yang kita meremehkan amalan soleh. Satu, amalan soleh apapun. Yang kedua, amalan soleh yang dilakukan oleh siapapun selain kita. Karena yakinlah, setiap yang hadir yang saya hadir ini, pasti saya pastikan, pasti punya amalan masing-masing yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak usah nak meremehkan orang, pecah-pecah kita kan yang paling disayang Allah lah. Justru kita takut jangan-jangan kita menjadi hamba yang dibenci sama Allah. Maka berarti ketika ada orang lain yang melakukan kebaikan, hargai kebaikan itu. Ngapa? Karena ilham untuk melakukan kebaikan pasti bukan dari setan, tapi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena HP Ustaz Endang lagu bunyi, tak baca bunyi lagi aku kalau lama itu. Jazakumullah khair. Kita tutup sampai sekian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Ya. Jangan tak berkabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jazakumullah khair. Terima kasih.